Shalom ibu-ibu, haleluya. Tuhan itu baik sekali. Tuhan selalu baik. Tuhan selama-lamanya itu baik. Karena selama ini dari awal tahun sampai sekarang, sudah di ujung tahun ini, kita masih tetap diberi kesempatan. Kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah persekutuan wanita Febe di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Dan ternyata itu siapakah kita? Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Pada saat kita kekurangan, pada saat kita berkelimpahan, Dia tetap menyertai kita. Pada saat kita sakit, pada saat kita lemah, Tuhan tetap mengatur kami, kita semuanya. Diberi kuasa kesembuhannya untuk kita semua. Oleh karena itu ibu-ibu, Tuhan kita ini adalah Allah yang sangat baik. Makanya patutnya kita untuk bersama-sama memuji Dia, memuji kebesarannya. Mari kita bersama-sama menyanyi satu lagu, yaitu memuji kebesaran Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan pada saat ini kami sungguh ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu
karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami tetap bisa memuji Engkau. Kita memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingat pada suasana Natal ini Tuhan. Kami percaya bahwa kedatangan-Mu ya Tuhan memberitakan pada kita sudah dekat ya Tuhan. Hingga Tuhan tolonglah setiap kami dengan sungguh-sungguh kami menyambut kedatangan-Mu pada hari ini. Hingga melalui persekutuan ini ya Tuhan, tolonglah setiap kami supaya setiap kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan roh dan kebenaran. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong setiap kami supaya kami semuanya ini Tuhan pakai, supaya kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kedatangan-Mu pada hari Natal ini, bahwa Kau itu adalah Tuhan yang penuh kasih, memberitakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, sekarang ini adalah dalam suasana Natal ya. Kita di mana-mana saja sering mendengarkan lagu-lagu Natal, dikumandangkan ya di mal-mal, di toko-toko, atau di tempat umum, di restoran, di mana saja. Sering ada lagu-lagu yang seperti ini dikumandangkan. Oleh karena itu, marilah kita coba ya renungkan gitu ya. Lagu Natal pertama kali dinyanyikan itu di mana? Diciptakan oleh siapa? Tahu nggak ibu-ibu? Ternyata ya firman Tuhan di Alkitab ada memberitakan kepada kita. Pertama kali itu waktu malaikat datang menemui Maria, menemui gembala-gembala. Lalu pada saat itu bala tentara datang semua itu menyanyi. Saya kadang bayangkan ya, kita latihan Toraja ya berbulan-bulan ya, kita latihan kurang bagus. Tapi pada saat itu kor yang pertama itu semua itu adalah dari mana anggota kornya itu? Dari surga. Yang mereka yang datang pada saat itu. Saya kadang pikir, kapan ya mereka latihannya ya? Padahal ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan rencanakan. Ini akan lahir seorang juru selamat. Dan pada saat itu juga sudah dipersediakan semua lagu yang seperti ini. Mari kita coba-coba kita nyanyi ya. Kita nyanyi sebuah lagu, dengar suara malaikat. Surgawi, sukacita
setelah kita menyanyi sebuah lagu, bahwa itu malaikat, kita mendengarkan malaikat menyanyi, hatinya rasa senang sekali ya, sukacita sekali. Hari ini saya akan memberikan satu renungan, yaitu judulnya itu Alami Sukacita Natal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh ucap syukur, terima kasih bahwa kebaikan-Mu ya Tuhan tak terungkapkan ya Tuhan. Hingga pada hari ini sepanjang 1 tahun Tuhan sudah memberi kami kesempatan hari ini untuk datang beribadah. Kami dapat bersekutu, kami dapat memuji Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak bisa membalas dengan apa. Kami hanya dengan ucap syukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan renungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan tolong setiap kami. Tolong kami yang bicara maupun yang mendengarkannya ya Tuhan. Roh Kudus menolong supaya kami semua dengan penuh ucapan syukur kami ingin membaca firman-Mu. Kami ingin sekali dengan penuh syukur menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami juga dengan penuh ucapan syukur kami pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan berilah kami kemampuan ya Tuhan. Setiap siapapun yang mendengarkannya, oh Tuhan, diberi kemampuan untuk mentaati firman-Mu, untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang singkat ini hanya di dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sendiri pimpin renungan ini dan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita mari bersama-sama membuka Alkitab di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini sudah tidak asing ya bagi ibu-ibu ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hadiah Natal yang Tuhan berikan kepada umat manusia, kepada dunia ini. Selanjutnya kita buka lagi satu ayat lagi di Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48. Begitu bunyinya. Lalu kata Maria, jawab, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dari dua tempat firman Tuhan ini, ibu-ibu, kita tahu umumnya orang-orang kalau sudah menjelang Natal kebanyakan merasa senang ya, sukacita ya. Tapi sukacitanya, penyebabnya itu masing-masing berbeda. Ada yang sukacita karena apa? Seperti bapak-bapak biasa kerja mengantor ya, ngurusi usahanya. Aduh, saya lega. Akhir tahun Natal saya bisa libur, saya bisa rekreasi, bisa kumpul dengan keluarga. Itu sukacita bagi dia. Ada yang juga sukacita seperti ibu-ibu. Iya, aku sukacita sekali. Kalau Natalan ini, wah, di mal-mal itu barang-barangnya semua ditulis siapa? Sale 75%. Oh, diskonnya begitu banyak ya. Jadi sibuk sekali untuk belanja, ya, shopping, di mana shopping terus. Sukacita sekali. Ada juga yang mengatakan, kalau Natal aku senengnya apa? Banyak hadiah. Wah, ada yang orang yang dia mengatakan kalau Natal aku sibuk keliling ke satu gereja sampai ke gereja yang lain. Dari gereja A aku mendapatkan hadiah, dari gereja B aku dapatkan hadiah, dari terus keliling mendapatkan hadiah sebelum Natal sampai selesai Natal itu kalau ada ibadah Natal dia pasti mengikuti. Tapi ibu-ibu, semuanya ini hadiah yang diberikan
sukacita yang mereka terima itu hanya semu ya, sebentar aja sudah hilang. Kalau Natalnya sudah lewat, sudah masuk kantor lagi, sudah nggak ada diskonan lagi, sudah tidak ada hadiah lagi. Sedangkan hadiah yang didapat itu dipakai ya sudah selesai, sudah habis. Kalau makanan dimakan sudah habis, ya. Kalau mendapatkan barang apa dipakai sudah habis. Itu sukacitanya dia otomatis hilang karena dia sukacita karena mendapatkan sesuatu itu. Tetapi kalau kita ya benar-benar menyambut Natal, apa sih Natal itu? Natal artinya itu kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Bahwa Allah Bapa menyerahkan, memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Termasuk kepada kita-kita semua. Nah, gimana kita bisa mengalami sukacita kalau waktu kita menerima hadiah dari Allah Bapa? Ibu-ibu, kalau Allah Bapa dia memberikan hadiah ini ya, yaitu juru selamat ini untuk kita semuanya. Tuhan tidak melihat siapa kamu, kepandaian kamu itu apa, kamu memiliki harta berapa, kamu sepinter kayak apa, kamu punya kedudukan apa. Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tuhan hanya memberikan pada kita itu cuma-cuma. Itu adalah anugerah. Apa itu anugerah ibu-ibu? Anugerah yaitulah sebenarnya kita tidak layak menerima, tidak pantas mendapatkannya, tetapi diberikannya kepada kita. Itu adalah anugerah. Ya. Seperti ini ada dua orang. Yang satu ini si A, dia itu merasa dia itu berdosa juga, tapi dia tahu dosaku cuma sedikit kok. Lalu satunya si B, wah ini orang jahat, dosanya banyak sekali. Kalau kita mau membandingkannya ya, seumpama yang si A ini dosanya 10, tapi yang si B ini dosanya itu sampai 10.000. Beda sekali ya. Lalu pada suatu hari mereka berdua datang ke hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku ini berdosa. Tuhan ampuni aku. Lalu akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Dua-dua mendapat pengampunan. Wah, yang ini si A ini dia melihat si B ini jahat sekali. Kok diampuni ya? Tuhan, kau itu nggak adil ya Tuhan. Aku ini ya dosaku tuh cuma berapa? Sedikit. Aku ini loh yang pantas, yang layak diampuni. Ya seharusnya lah yang seperti aku ini diampuni karena aku itu nggak sejahat dia. Aku dosaku cuma sedikit. Tapi si B itu dia, Tuhan tahu nggak? Dosanya dia tuh 10.000, di dalamnya itu ada 1.000 itu dia menyalakan salah terhadap aku, menyakiti hatiku Tuhan. Jadi orangnya seperti itu nggak harusnya diampuni Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan apa? Memang ya kamu merasa kamu dosamu itu tidak banyak, cuma sedikit ya. Tapi tahukah kamu korban yang untuk menebus dosamu itu besar sekali, nilainya tuh mahal sekali. Padahal kamu itu sudah menerimanya, karunia ya yang sebegitu besar untuk kamu. Sekarang kamu masih tidak bisa merasakan dengan senang untuk menerimanya. Kamu masih tidak bisa merasa sukacita. Wah, si B itu mendengar itu, lalu dia langsung berlutut. Dia mengatakan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah bebaskan aku dari segala dosa. Kau sudah memberi aku kelegaan. Hari ini ya, aku sudah bisa bebas. Aku tidak lagi terbelenggu oleh dosa-dosa ini. Duh, aku bersyukur. Sebenarnya memang aku gak layak. Tetapi Tuhan, anugerah-Mu itu Tuhan membuat aku menjadi sukacita besar. Wah, dia dengan sukacita sekali. Ibu-ibu, dua orang mendapatkan hadiah yang sama, yaitu juru selamat untuk menebus dosa mereka. Tapi yang satu itu
tidak merasa senang karena dia merasa dia itu memangnya harusnya layak kok diampuni. Tapi yang satu ini dia sukacita banget ya, semangat sukacita karena dia sadar bahwa dia itu tidak layak diampuni. Ibu-ibu, kalau kita melihat Allah itu adalah kasih dan Allah itu juga adil. Ya, kalau si A mengatakan Tuhan nggak adil, sebenarnya Tuhan itu adil. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang ini sudah berbuat dosa ya, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan mengatakan apa di dalam Roma? Dia bilang apa? Upah dosa itu adalah maut. Jadi itu firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan tarik kembali. Tuhan tidak akan dihapus. Tidak, firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan gak ada satu yang ditarik kembali, tetap dijalankan. Jadi barang siapa yang berdosa, dia itu upahnya yaitu maut, binasa. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adil tapi dia penuh kasih. Aduh, kasihan ya manusia-manusia ini kalau sudah dihukum binasa, kasihan sekali. Udah, aku tuh sayang pada mereka. Lalu Tuhan karena kasihnya, dia korbankan anaknya yang tunggal untuk menolong orang-orang semuanya supaya semua dapat dibebaskan dari dosa, mendapatkan pengampunan dengan cuma-cuma. Nggak perlu kamu melakukan, aku nih lo baik, aku nih lo melakukan jahatnya cuma sedikit kok. Tidak, Tuhan tidak memandang itu. Ya, tetapi anugerah yang Tuhan berikan pada kita itu adalah mahal dan sangat berharga, tidak ternilai harganya dengan nyawa anaknya dan dengan darahnya untuk membebaskan kita semua. Ibu-ibu, kita termasuk yang mana? Apakah kita masih merasa diri kita ini layak diampuni? Ataukah kita merasa diri kita ini sebenarnya tidak layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita dapat pengampunan hingga kita akan mendapatkan sukacita besar. Ini adalah sukacita yang kita bisa alami di dalam Natal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi kita baca di dalam Lukas, Maria itu dia tahu ya, dia tahu Tuhan itu melihat dia, Tuhan mau pakai dia menjadi mama dari juru selamat ini. Dia sadar dia itu siapa. Ya, dia itu adalah orang di desa, orang Nazaret, kota yang tidak ada apa-apanya, kota yang buruk dikatakan seperti itu ya. Tetapi Tuhan milih dia. Dia bukan orang kaya, bukan orang yang pintar, dia bukan orang yang berkedudukan tinggi, tapi Tuhan mau milih dia. Dia sadar, dia tahu bahwa dia ini sebenarnya tidak layak. Dia tidak ada sedikit pun ya yang ada di dalam dirinya itu untuk bisa menerima itu, hingga dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa gembira karena Allah. Dia gembira kalau Allah sudah memilih dia, pakai dia sebagai mengandung juru selamat ini, sebagai orang tua dari mama dari juru selamat ini. Dia merasa dia itu sangat bahagia sekali, hingga dia mengatakan dia itu berbahagia karena Allah, karena Tuhan itu yang percaya kepadanya ya, hingga dia yakin bahwa semua orang itu akan menyebut dia itu adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia sudah jelas ya, pasti sukacita. Di dalam hatinya penuh dengan sukacita ya. Kita lihat seseorang kalau mendapatkan hadiah, setiap orang itu mendapatkan, responnya itu berbeda. Ada yang mendapat senang sekali ya, seperti Maria, aduh dia dapat itu ya, seperti tadi ilustrasi orang yang B itu, dia mendapatkan hadiah, dia bisa lepas dari dosa, senang sekali, sukacita banget. Tapi yang satunya enggak ya. Di sini kita lihat, kita biasanya ya di rumah kita seringkali kita punya anak masih kecil, 2 anak. Ini si papa ini beli hadiah untuk kedua anaknya. Dia membelikan sepatunya sama, ya mereknya sama, harganya sama, cuma ukurannya aja sesuai dengan kaki mereka. Setelah papanya beli, dibawa pulang, diberikan kepada kedua anaknya.
Ibu-ibu, coba lihat apa responnya anak-anaknya. Anak yang kecil itu melihat sepatunya tuh, dia lompat-lompat, dia pegang sepatu itu, menari-nari, lalu mengatakan pada papanya, "Papa, terima kasih." Lalu dia nari-nari lagi, "Daddy, thank you." Wah, dia bisa ngomong bahasa apa aja, dia keluarkan lagi. Terakhir lalu dia lompat, dia memeluk ayahnya ya, papanya dipeluk, lalu dia mengatakan, "Papa, kamsya, ban-ban kamsya ya Papa." Jadi dia bisa ngomong apa aja dia keluarkan untuk mengungkapkan terima kasih kepada papanya. Oh, papanya senang sekali ya kalau dia memberikan hadiah, anaknya terima dengan begitu sukacita. Tetapi yang kakaknya itu, dia melihat sepatu lalu dia lempar ke samping. "Papa, aku tuh gak suka sepatu ini Papa." "Kenapa?" "Aku gak butuh sepatu Papa. Yang aku butuhkan itu Papa, HP itu yang lebih penting bagi aku. Aku tiap hari itu bisa main game. Aku bisa WA sama teman. Aku bisa kontak sama teman. Aku bisa melihat macam-macam. Ada film lah, ada apalah. Itu yang bikin aku seneng Pak. Tapi sepatu ini aku gak suka." Ibu-ibu, seringkali kita mendapatkan hadiah. Suasana hati kita ini seperti apa? Senang atau tidak senang? Ya, kita mendapatkan hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hadiah sembarangan ya. Hadiah yang membuat kita ini mendapatkan satu kebebasan hingga kita bisa dekat kepada Tuhan. Sehingga kita ini bisa berhubungan kembali sama Tuhan, sama Allah Bapa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sudah putus. Manusia sudah tidak ada harapan. Hanya satu arahnya mereka yang mereka tuju, yaitu kebinasaan. Tetapi Tuhan, dia sudah membebaskan kita semua dari dosa dan kita mendapatkan kebebasan. Dan lagi kita setelah dibebaskan, Tuhan masih mau memilih kami. Mau kita semua ini, mau pakai kita. Ibu-ibu, pada saat kita kalau sudah tahu kita ini mempunyai sukacita besar karena kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah memperoleh keselamatan ini. Apakah yang akan kita balas pada Tuhan? Kalau Tuhan memberi kita tugas, kamu diberi pelayanan ini, layanan itu, apakah kita masih mengatakan, "Aku nggak suka Tuhan, aku sukanya itu aku jalan-jalan. Kalau minggu aku nggak suka ke gereja, aku mau ke mall, aku mau shopping, aku mau jalan-jalan, aku mau melihat pemandangan yang di luar yang indah-indah itu, supaya aku tidak capek karena tiap hari kerja." Itu responnya. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Ibu-ibu, dengan renungan hari ini kita bisa mendapatkan ya, kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan apa yang akan kita lakukan jikalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap masih merasa tidak senang, tidak merasa ada sukacita dalam hati kita? Marilah ibu-ibu, setelah kita mendengar renungan ini, kita renungkan di dalam hati kita. Lalu kita berulang-ulang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu kita minta Roh Kudus beri kita kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Jangan karena kondisi, situasi di sekeliling kita. Ya, biasa ya kalau Natalan ya, kita kan ada panitia Natal. Gak luput seringkali ada bentrokan, ada cekcok ya. Jikalau kita tidak mempunyai suasana atau sikap menerima Natal ini, ya juru selamat ini, seperti yang sudah di-sharingkan tadi ini, pasti kita akan cekcok, tidak ada sukacita di dalam melayani pada Natal. Akhirnya marah,
Akhirnya ada yang bahkan meninggalkan tugasnya. Ya, itulah kita manusia sekarang. Firman Tuhan sudah memaparkan kepada kita semua. Ibu-ibu, marilah kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, jikalau aku telah melakukan hal yang seperti itu. Tidak ucap syukur, tidak merasa terima kasih yang anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan mulai hari ini kita berubah, ya. Kita menjadi seorang anak Tuhan yang penuh ucapan syukur dan merasa kita ini benar-benar tidak layak karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Marilah ibu-ibu, sekarang kita meresponi firman ini dengan memuji Tuhan dengan satu lagu, Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
kita sudah mendengar firman Tuhan. Marilah kita semua datang ke hadirat Tuhan. Kalau ibu-ibu yang bisa berlutut, silakan berlutut ya. Kita ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kita serahkan diri kita semuanya kepada Tuhan, supaya kita pada saat ini juga mengalami sukacita pada Natal ini. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami sungguh ucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan Kau datang ke tempat ini. Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Tuhan ingin setiap kami yang ada di tempat ini mengalami sukacita di dalam Natal ini ya Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Mungkin bagi kami seringkali sulit ya Tuhan, tapi Tuhan, bagi Engkau Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan mampu, Roh Kudus akan menjamah hati kami masing-masing, menjamah hati setiap kami yang ada di tempat ini, termasuk hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah supaya kami semua mengalami sukacita yang dari Engkau. Dan siapapun kami ya Tuhan, kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa, tetapi kami mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami dapat diampuni dosa kami. Kami dengan penuh ucapan syukur kami menerima hadiah yang Tuhan berikan pada kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa semua yang kami dapat ini ya Tuhan, itu adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan bentuk kami semua. Persekutuan wanita ini tidak ada satupun tidak mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa ya. Kita melihat ini akhir-akhir ini banyak bencana ya di negara kita, khususnya di Jawa Timur ya. Ada gunung yang meletus, banyak korban-korban ya. Mari kita bersama-sama berdoa ya, dan untuk mereka yang ada yang kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan orang yang dikasihi. Mereka rasa putus asa, tidak ada harapan. Pada saat ini mari kita bersama-sama doakan mereka, supaya mereka itu dikuatkan oleh Tuhan, hingga mereka bisa menempuh hidup mereka yang di depan ini dengan penuh harapan hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya banyak orang bisa memberitahukan pada mereka bahwa Yesus bisa menolong mereka. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar pada akhir-akhir zaman ini ya Tuhan, banyak yang Tuhan apa yang sudah Tuhan nubuatkannya ini nyata ya Tuhan. Tapi Tuhan kami mohon kiranya Tuhan Kau tolong setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka yang kena bencana alam, kena kebanjiran, kena gempa bumi ya Tuhan, mungkin kena tanah longsor ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, tapi kami mereka pasti kecewa ya Tuhan. Nah, mereka pasti merasa sudah putus asa, semuanya mereka hilang ya Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah ya Tuhan, utuslah orang-orang yang di sekeliling mereka itu, mereka yang adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan untuk memberitahukan kepada mereka sukacita kelahiran-Mu ini Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan, bahwa Tuhan Kau hadir di tengah-tengah mereka, akan menolong mereka, kasih-Mu akan memenuhi mereka. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami sekali lagi serahkan semuanya bencana mereka, korban-korban ini ya Tuhan, korban bencana ini, mereka dapat ditenangkan, mereka merasakan ada harapan karena ada Kristus di dalam mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, ini kita melihat pandemi ini seolah-olah sudah agak tenang. Tapi tertimbul lagi, ada lagi yang gelombang yang ketiga mungkin ya katanya ya. Sudah terjadi, sudah tersebar di dunia ini ya. Dan kita bersama-sama berdoa ya, supaya Tuhan urapi pemimpin kita, dari presiden, wakil presiden ya, semuanya pejabat-pejabat itu mereka diberi hikmat untuk mengatasi semuanya ini, hingga negara kita ya Indonesia, bangsa kita
bisa luput dari bencana ini, dan kita bisa hidup dengan lebih tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ya, supaya mari kita berdoa supaya Tuhan urapi negara kami, urapi pemimpin-pemimpin kita semua bisa melakukan hal yang terbaik untuk negara ini. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan tidak mau ya Tuhan semua orang ini binasa karena kurang pengetahuan ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya. Pakailah kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Pakailah kami sebagai murid-murid-Mu. Pakailah kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Supaya kami dipakai oleh Tuhan. Memberitahukan damai sukacita di dalam Natal ini kepada mereka semua yang belum mengerti, yang belum tahu. Mereka yang belum tahu bahwa ada penolong dalam hidup yang sulit ini. Oh Tuhan, sekarang nih pandemi ini kelihatannya belum selesai. Oh kami tidak tahu kapanpun itu selesai. Tapi kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel. Tuhan selalu menyertai setiap kami. Tuhan sertai kami. Beri kemampuan, beri kekuatan pada kami. Dengan kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan tolong kepada mereka yang dalam bencana ini, mereka yang menjadi korban ini ya Tuhan, supaya mereka dalam kondisi yang sulit ini ya Tuhan, mereka mendapatkan melihat satu bintang yang terang hadir pada mereka melalui kami anak-anak-Mu ya Tuhan, hingga mereka melihat sinar terang yang dari Engkau ya Tuhan, hingga mereka semuanya itu disadarkan bahwa mereka itu ada seorang penolong untuk menolong mereka keluar dari lumpur dosa ini, keluar dari bencana ini, keluar dari kesulitan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan urapi setiap kami, anak-anak-Mu, siapapun di seluruh permukaan bumi ini, supaya firman-Mu, Injil-Mu, kabar baik-Mu ya Tuhan bisa tersebar kemanapun saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja kita ya. Kita berdoa untuk jemaat Kalam Kudus, khususnya yang di Surabaya Kemayoran ini. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong supaya setiap jemaat di Kalam Kudus Kemayoran ini, dan juga ibu-ibu jemaat anggota PWK ini, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Ibu-ibu, pada saat kita merasa kita putus asa, tidak ada jalan buntu, masih ada satu jalan. Kita pandanglah ke atas bahwa ada Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu, kita bersama-sama berdoa untuk semua jemaat yang ada di Kemayoran ini, termasuk diri kita sendiri. Kita semua kan jemaat Kalam Kudus kan di Kemayoran ini. Ya mari kita bersama-sama buka suara memohon pada Tuhan dengan sungguh. Tuhan pasti akan mengulurkan tangan nolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, Kau Allah yang maha kasih ya Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Banyak hal ya Tuhan yang telah Tuhan perbuat untuk kami ya Tuhan. Oh Tuhan, semua hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan untuk kami ini ya Tuhan. Termasuk kami anak-anak-Mu yang ada di Kalam Kudus Kemayoran ini ya Tuhan. Tuhan, dengan pikiran akal kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak bisa menghitung berapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah lakukan pada kami. Oh Tuhan, dengan mulut kami, dengan bahasa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kami tidak bisa ya Tuhan mengungkapkan satu persatu kebaikan yang Tuhan sudah lakukan pada kami. Oh Tuhan, kami tidak bisa mengatakan apa, tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara kami. Oh Tuhan, bahwa dalam 1 tahun ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan memelihara kami. Sampai pada saat ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga pasti akan memelihara anak-anak-Mu yang di Gereja Kristen Kalam Kudus. Mereka sebagai
jemaat di tempat ini. Mereka sebagai anak-Mu ya Tuhan. Mereka sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti menyertai mereka. Tuhan memelihara mereka pada saat mereka lemah, pada saat mereka sakit ya Tuhan. Oh Tuhan, kuasa-Mu nyatakan ya Tuhan. Tuhan tolonglah, ulurkan tangan-Mu, tolong mereka supaya kuasa-Mu memberi kesembuhan pada mereka. Oh Tuhan, pada saat mereka dalam pekerjaannya, dalam kondisi ekonominya, dalam keluarganya ya Tuhan, mereka mengalami banyak kesulitan yang mereka tidak tahu harus berbuat apa ya Tuhan, dengan kondisi yang sekarang ini, yang sulit ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, selama Tuhan sudah menolong kami percaya Tuhan akan tolong kami satu persatu. Tuhan, bebaskanlah kami dari kesulitan ini ya Tuhan. Bukakan jalan untuk kami ya Tuhan, supaya kami sungguh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan sendiri yang akan tolong anak-anak-Mu, khususnya yang ada di jemaat di Kemayoran ini. Terima kasih ya Bapa, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, selanjutnya mari kita juga berdoa ya untuk pekerja-pekerja di gereja kita ya. Mereka akan dengan susah payah ya, mereka mempersiapkan segalanya, mempersiapkan apalagi kita sekarang kalau kebaktian ya juga pakai ada yang di live streaming, kita bisa lihat di rumah. Itu ada satu pekerjaan melelahkan mereka. Ya, mari kita berdoakan untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk pekerja-pekerja, untuk mereka yang mimpin pujian, yang melayani di kebaktian, untuk mereka guru-guru sekolah minggu, untuk mereka yang melayani di ibadah youth, dan untuk pengurus dari PWK. Ya Tuhan, hadir Tuhan, tolong setiap pekerja-pekerja Tuhan ini. Mereka semua memiliki satu hati, tahu bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya, hingga kita bisa mengalami sukacita dan kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mendukung, berjalan bersama-sama menjalankan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh kemenangan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah ibu-ibu, kita semua mohon ampun dari Tuhan jikalau kita ini ada kesalahan, supaya Tuhan sendiri akan tolong pakai kita semua berdoa bagi pekerja gereja, semuanya itu bisa berjalan dengan baik, melakukannya dengan damai sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau menginginkan kami semua hidup di dalam damai-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah beritahukan pada kami semua. Kita kalau ingin sukacita, apa yang harus kami lakukan, itu sudah Tuhan paparkan kepada kami. Oh Tuhan, kiranya ya Tuhan, Roh Kudus sendiri mengingatkan pada setiap kami ya Tuhan. Siapapun kami, atau kami adalah hamba Tuhan, kami adalah pekerja-pekerja, adalah majelis, adalah pengurus, adalah guru-guru sekolah minggu. Oh Tuhan, semuanya ya Tuhan, tidak ada satu yang luput. Oh Tuhan, pakai supaya semuanya kami tahu, kita semua kami ini tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kami semuanya hanya alat di tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakailah kami semua ya Tuhan, supaya kami semua bisa hidup rukun di dalam Engkau ya Tuhan. Kami semua bisa bersama-sama bergandeng tangan ya Tuhan. Kami melakukan tugas pekerjaan kami di dalam pelayanan di gereja ini, supaya gereja ini ya Tuhan, melalui kami semuanya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja ini akan dibangun kembali ya Tuhan, dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, dan mendapatkan lebih banyak jiwa-jiwa yang sudah tersesat. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi serahkan semuanya, tidak ada satu yang dilewatkan, termasuk anggota gereja, jemaat gereja, tidak ada satu yang ketinggalan. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan penuh ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, sudah banyak doa-doa yang sudah kita sampaikan. Tapi doa tidak berhenti di sini ya ibu-ibu.
kita hidupkan kebiasaan untuk berdoa di dalam rumah kita, kehidupan kita masing-masing. Lanjutkan doa ini terus ya, supaya kita semua mengalami sukacita dan kemenangan di dalam Tuhan. Ya. Terakhir kita akan nyanyi sebuah lagu, yaitu Kami Memuji dengan riang. Dan kita sambil menyanyi lagu ini, ibu-ibu siapkan sendiri ya persembahan. Kita boleh persembahan kita masukkan ke celengan, kita boleh bawa ke gereja, ya kita boleh masukkan ke amplop. Nanti pada saat kita ketemu di persekutuan wanita, kita bisa menyerahkan kepada pengurus, atau ibu-ibu sudah terkumpul boleh telepon kepada pengurus, nanti akan diambil. Ya, mari kita menyanyi satu lagu, Kami Memuji. Masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, selama ini Tuhan, kami sungguh merasakan berkat-Mu tidak ada putus-putusnya bagi kami ya Tuhan. Oh, hingga pada saat ini Tuhan, kami sudah bisa mempersembahkan sedikit uang untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Oh, kiranya Tuhan, Kau sendiri akan sucikan uang ini. Tuhan akan pakai uang ini ya Tuhan. Dengan uang yang sudah dipersembahkan dari setiap tangan ibu-ibu ini ya Tuhan. Tuhan pakai untuk bisa melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan pakai ya Tuhan untuk menolong jiwa-jiwa yang masih tersesat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap ibu-ibu di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan berkati satu persatu. Tuhan sendiri akan urapi mereka. Tuhan akan beri mereka damai sukacita dalam kehidupannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu, sekarang sudah kita akan akhiri persekutuan wanita ini dengan penuh ucapan syukur, dan kita akan doa berkat dipimpin oleh Bu Ju. Setelah itu kita lanjutkan dengan Bapak terima kasih. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita tetap berdiri, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan, boleh menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Kini kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibu-ibu, ibadah selesai, ya saat teduh. Nanti kita akan berjumpa kembali pada Kamis yang akan datang. Ibu-ibu, Kamis depan Komisi Wanita libur dan sampai berjumpa lagi pada bulan Januari tahun depan. Sekian, harap ibu-ibu bisa memakluminya. Terima kasih.